Nah, kembali lagi bersama Bunda. Hari ini Bunda akan menjelaskan matematika mengenai menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Minggu kemarin anak-anak sudah dijelaskan oleh Bunda Sri bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang Bunda akan memberikan contoh soal bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat. Nah, supaya kalian bisa, perhatikan Bunda ya. Soalnya seperti ini, misalkan nomor 1, 285 ditambah 273 dikurang 125. Nah, ini salah satu contoh menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam satu kalimat matematika. Nah, ada yang tahu nggak caranya? Caranya yang pertama, kita selesaikan bagian kiri terlebih dahulu. Nah, kita selesaikan yang bagian kiri terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini sama-sama kuat, tapi untuk mempermudah kalian, kita selesaikan bagian kiri terlebih dahulu menggunakan penjumlahan bersusun pendek. Kita tulis 285 ditambah 273. Kita taruh tanda tambah. Ingat, jangan lupa tandanya ya. Sekarang kita hitung. 5 ditambah 3 berapa? Ya, 8. Nah, sekarang kita hitung yang di tengah, nilai puluhannya. 8 ditambah 7 berapa? Coba hitung. Ya, benar sekali, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Tapi di sini yang kita tulis 5. Satunya disimpan di atas 2. Sekarang kita hitung. 1 ditambah 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sampai sini anak-anak paham? Oke, kalau sudah paham, Bunda lanjutkan ya. Kita sudah menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. Oke anak-anak, sampai sini anak-anak paham kan? Nah, sekarang kita akan menghitung selisihnya. Bagaimana cara kita menghitung selisihnya? Ikuti Bunda. Nah, lihat hasil penjumlahan 285 ditambah 273 adalah 558. Kita tulis di sini 558. Nah, anak-anak, yang hasil penjumlahan dari 285 ditambah 273 adalah 558. Kita tulis di sini ya. Sudah Bunda tulis. Kemudian kita kurangi dengan 125. 125. Jangan lupa tanda kurangnya ya. Setelah itu kita akan kurangi. Sebelah sini dulu ya. 8 dikurang 5 berapa? Ya, 3. 5 dikurang 2? Ya, betul, 3. Kemudian 5 dikurang 1 berapa? Ya, 4. Jadi 558 dikurang 125 hasilnya 433. Nah, anak-anak, kita sudah menghitung selisihnya. Jadi 285 ditambah 273 dikurang 125 hasilnya adalah 433. Sampai sini anak-anak paham? Oke, jika paham, nanti Bunda akan meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di buku latihannya ya. Oke anak-anak, sampai sini penjelasan dari Bunda. Kalian harus tetap semangat meskipun corona. Semangat belajar. Bye-bye. Membahas
3. Oke. 2 ditambah 7 berapa? 10. Iya, 9. Oke, good. 2 ditambah 3. 5. Very good. Jadi, hasil penjumlahan dari 539 dikurang 318, kemudian ditambah dengan 372, hasilnya adalah 593. Oke? Sampai sini paham nggak? Paham dong? Oke, sampai sini dulu ya. Semangat ya belajarnya. Tetap semangat. Hello, how are you? How are you fine? Yes, Bunda, I'm fine. Alhamdulillah. Oke, hari ini kalian akan belajar PPKN bersama Bunda Nisa. Ada yang tahu hari ini kita akan materinya tentang apa? Tentang apa? Yes, tentang pengamalan. Pengamalan Pancasila di masyarakat. Contohnya apa sih Bunda? Contohnya nih, Bunda akan kasih contoh. Sila pertama yaitu memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua apa? Melaksanakan ibadah atau agama sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan kita masing-masing. Nah, itu adalah contoh sila pertama. Contoh sila kedua apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu Bunda? Oke, Bunda akan memberitahu contoh pengamalan sila kedua yaitu membantu orang lain yang sedang tertimpa musibah. Contohnya nih, misalnya di dekat rumah kalian ada orang yang sakit. Nah, kalian di sana bisa memberikan bantuan seperti makanan atau menjenguknya, seperti itu ya. Yang kedua yaitu bersikap murah hati terhadap sesama. Kita sudah belajar murah hati. Apa arti dari murah hati? Nanti kalian cari tahu ya. Bunda akan bertanya kepada kalian saat Zoom. Oke? Yang ketiga apa ya? Mau menolong sesama. Misalnya nih, Nisa dan Sri sedang bermain sepeda. Tiba-tiba Sri terjatuh dari sepeda dan Nisa membantu Sri untuk bangun. Seperti itu ya. Oke? Nah, untuk sila ketiga, 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Bunda Iswi. Bye, see you. Hai, how are you today? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang kembali lagi bersama Bunda Iswi. Kita akan melanjutkan pelajaran dari Bunda Nisa tadi, PPKN, tentang Pancasila dan pengamalannya di masyarakat. Tadi sama Bunda Nisa sudah sampai sila keberapa? Sila pertama sudah. Sila kedua juga sudah. Nah, sila ketiga sudah atau belum? Belum ya. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dari sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Apa bunyi sila ketiga? Oke, good. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, pengamalan sila ketiga itu apa ya? Ada yang tahu enggak apa sih pengamalan sila ketiga di masyarakat? Oke, Bunda kasih tahu ya. Yang pertama itu belajar tarian daerah. Jadi anak-anak Bunda yang dari Lombok nih ya. Jadi itu kan daerah Sasak, suku Sasak. Jadi harus bisa belajar tari daerah Sasak. Nah, yang kedua harus mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. Jadi ada nih teman-teman yang membanggakan ini bajuku impor loh dari luar negeri. Itu sebenarnya tidak boleh dibanggakan. Kita harus bangga terhadap produk kita sendiri, oke? Nah, lanjut ke yang selanjutnya ya. Pengamalan sila ketiga itu bersahabat dengan
tempat tinggal Bunda ya. Di tempat tinggal Bunda itu ada orang Lombok, ada orang Jawa, ada orang Bima, ada orang Lampung. Nah itu kan dari berbagai daerah dan dari berbagai suku. Jadi kita harus bersahabat dengan tetangga-tetangga kita. Itu salah satu contoh pengamalan sila ketiga. Nah selanjutnya sila keempat. Sila keempat siapa yang tahu? Apa bunyi sila keempat? Iya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa ya pengamalan sila keempat? Ada yang tahu? Pengamalan sila keempat itu adalah menghormati orang lain. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain. Salah satu contohnya misalnya Pak RT sedang berdiskusi dengan Pak Lurah. Pak Lurah harus menghormati pendapatnya Pak RT. Seperti itu contohnya sila keempat. Lanjut nih, sila yang keberapa lagi ya? Sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Nah, ada yang tahu bunyi sila kelima itu apa? Bunyi sila kelima itu apa ya? Ayo bantu Bunda mengingat. Bunda sudah ingat. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengamalannya apa ya? Pengamalannya itu kita harus berbuat adil terhadap sesama. Jadi kita harus berbagi secara adil pekerjaan masing-masing di masyarakat. Pak RT pekerjaannya ini, Pak RW pekerjaannya ini, Pak Lurah pekerjaannya itu. Jadi kita harus berbagi dengan adil pekerjaan kita. Tidak boleh berat sebelah. Jadi tidak boleh ada yang pekerjaannya banyak, ada yang pekerjaannya sedikit. Jadi harus sama rata, oke? Nah, kita sudah mempelajari kelima sila dan pengamalannya terhadap masyarakat. Nah, sekarang sampai di sini pembelajaran bersama Bunda Iswi. Bye-bye. Halo, good morning. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini bersama Yanda akan fokus belajar tentang kalimat penolakan. Apa? Kalimat penolakan. Oke, kalimat penolakan itu ditandai dengan kata maaf dan kata apa? Tidak. Oke, sekali lagi berarti ciri-ciri kalimat penolakan itu ditandai dengan kata tidak dan maaf. Oke, jika ada teman kita yang mengajak kita, maka kita bisa menolaknya dengan kata maaf dan tidak apabila kita tidak mau. Oke, Yanda akan memberikan Ananda semuanya contoh kalimat penolakan dalam sebuah teks. Oke, perhatikan Yanda ya. Bunda Nisa mengajak Bunda Sri ke pantai, tetapi Bunda Sri lagi belajar. Nah, kalimat penolakan yang tepat yang harus Bunda Sri katakan adalah apa? Tidak tahu Yanda. Oke, berarti kalimat penolakan yang tepat yang Bunda Sri harus katakan kepada Bunda Nisa adalah, oke, maaf Bunda Nisa, saya lagi belajar, saya nggak bisa ikut pergi ke pantai. Oke, berarti itulah kalimat penolakan yang tepat yang harus Bunda Sri katakan kepada Bunda Nisa. Oke, sampai di sini paham bagaimana cara menggunakan kalimat penolakan? Nah, sekarang ada contoh kalimat penolakan dalam sebuah percakapan. Nah, sekarang Ananda silakan perhatikan contoh percakapan antara Bunda Nisa dan Bunda Iswi. Oke? Hai Bunda Iswi. Habis dari mana? Jalan-jalan cari angin. Aduh lapar banget nih. Kemarin belum makan. Yuk kita makan. Nah, maaf Bunda Nisa, saya lagi puasa, jadi nggak
Apakah dalam percakapan itu ada kalimat penolakan yang diucapkan oleh Bunda Nisa dan Bunda Iswi? Nanti pada saat Zoom, Yanda akan menanyakan apakah dalam percakapan tersebut ada kalimat penolakan yang diucapkan oleh Bunda Iswi atau Bunda Nisa. Oke? Dah, see you. Hai, ketemu lagi bersama Bunda siapa yuk? Bunda Oci dong. Iya dong, sama Bunda Oci. Kita masih belajar tentang apa ya? Oh, tentang kalimat penolakan. Nah, tadi sama Yanda Alka sudah belajar belum tentang kalimat penolakan? Pastinya sudah dong ya. Iya dong. Apa kalimat penolakan itu, siapa yang masih ingat? Ditandai dengan kata apa? Coba siapa yang masih ingat, anak-anak Bunda? Kalimat penolakan itu ditandai dengan kata tidak dan maaf. Jadinya ada berapa? Kalimat penolakan itu ditandai dengan dua kata. Yang pertama adalah kata tidak, yang kedua adalah kata maaf. Nah, Bunda Oci punya cerita nih. Siapa yang pernah nonton film Upin Ipin? Bunda Oci suka sekali sama film Upin Ipin. Nah, Bunda mau cerita lagi nih. Yang udah pernah nonton film Upin Ipin pasti tahu. Oke, dengarkan Bunda Oci ya. Siap? Oke deh. Suatu hari si kera dan si kura-kura lomba lari. Lomba apa? Oh, lomba lari. Iya. Mulai dari start. Si kera-kera dan si kura-kura. Kalian sudah pasti tahu kan gimana lincahnya si kera-kera dan gimana si kera, bukan si kera-kera Bunda Oci, iya si kera, gimana lincah sekali ya si kera. Sementara teman-teman juga sudah tahu kura-kura itu lambat sekali jalannya. Lambat banget ya teman-teman ya, karena terlalu berat dengan cangkangnya ya. Iya betul. Nah, mulailah si kera dan si kura-kura lomba lari. Oke, bersedia, siap. Oke, siap. Ternyata mereka sudah lari dan di jalan ketemu pisang. Siapa yang nemu buah pisang? Siapa lagi dong kalau bukan si kera-kera? Kok si kera-kera lagi Bunda Oci? Iya si kera, lupa lagi kok kera-kera ya. Iya, sementara si kura-kura lambat sekali jalannya. Lambat betul. Kera sudah 1 kilometer, si kura-kura baru nyampe 1 langkah saja. Kasihan sekali si kura-kura. Akhirnya pas sudah nyampe di tengah-tengah, si kera ini ketemu sama buah pisang yang sudah matang. Wah, sedapnya, kata si kera. Setelah itu asiklah dia makan si kera ini sampai habis semua buah pisang yang matang itu. Akhirnya saking kenyangnya si kera, ketiduranlah dia di atas pohon. Ketiduran sampai tidak ingat waktu. Dan secara tiba-tiba jadinya pemenangnya siapa ya? Kan kura-kura dia nggak ketiduran, terus dia berjalan walaupun dia lambat sekali, dia terus berjalan. Akhirnya pemenangnya itu adalah si kura-kura. Kenapa kok dia yang menang Bunda? Padahal kan dia lambat jalannya. Iyalah, karena si kera kan dia kekenyangan makan buah pisang, jadinya dia ketiduran. Dia lupa kalau dia sedang lomba lari sama si kura-kura. Akhirnya yang menang kura-kura. Wah, jangan anggap remeh ya. Walaupun dia lambat jalannya, tapi si kura-kura ini tetap dia berjuang, gak menyerah. Dan pemenangnya adalah si kura-kura. Bangunlah si kera dari tempat tidurnya di atas pohon. Hah, kura-kura, kamu sudah sampai finish ya? Berarti pemenangnya kamu, kura-kura. Gitu kata si kera. Iya, kata kura-kura, akulah pemenangnya kera, dan sekarang kamu kalah. Gitu katanya si kura-kura. Baiklah kura-kura, saya terima kekalahan saya karena tadi saya ketiduran, kata si kera. Kalau begitu, begini saja kera ya, kata kura-kura.
Karena aku sudah menang, aku akan mentraktirmu makan di pesta nanti malam. Wah, pesta apa ya kura-kura? Kata si kera. Pesta ulang tahunku, kata si kura-kura. Wah, kura-kura ulang tahun. Baiklah kura-kura. Pengen sih saya datang ke pestanya kura-kura, tapi saya juga ada acara kura-kura. Jadi mohon maaf kura-kura ya, saya tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya si kura-kura. Mohon maaf ya kura-kura, saya tidak bisa datang ke pestamu. Jadi saya doakan semoga kamu panjang umur dan sehat selalu ya kura-kura. Nah, selesai lah cerita sampai sini. Jadi si keranya nggak bisa menghadiri pesta ulang tahunnya si kura-kura karena dia juga ada acara. Nah, dari cerita tadi itu kira-kira di mana ya letak kalimat penolakan? Tadi udah dijelasin sama Yandarka, ada berapa kalimat penolakan? Ada 2, ditandai dengan kata apa? Kata tidak dan kata maaf. Nah, tadi di situ mana ya kalimat penolakannya? Ada di bagian terakhir loh. Iya, di kalimatnya siapa? Si kura-kura apa si kera? Si kura-kura? Masa sih? Kera dong. Kera-kera kan dia bilang, si kera kan dia bilang, maaf ya kura-kura, saya tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Gitu katanya. Berarti kalimat penolakannya ada di kalimatnya si kera. Gimana kalimatnya di situ? Maaf ya kura-kura, saya tidak bisa datang ke pestamu. Gitu ya. Udah paham? Paham nggak? Oke, paham dong anak-anak bunda. Ya, sekali lagi kalimat penolakan itu ditandai dengan 2 kata. Yang pertama kata tidak, yang kedua adalah kata maaf. Oke deh, udah paham ya anak-anak bunda ya? Paham dong? Iya dong. Oke, sekian dulu dari Bunda Aci. Bye anak-anak bunda, selamat belajar. Semoga cepat paham ya anak-anakku. Selamat belajar. Tetap semangat.